Hai FOMO people, back again with me, I'm Bong, si cowok FOMO yang gak ngefans sama siapa-siapa tapi cuma ngikutin tren. Hari ini aku udah gak sabar banget untuk nge-reaction video dari Katy Perry, Band-Aid. Aku tuh tahu Katy Perry kayak 2010-2013, dia kan lagi keluar-keluarnya album Unconditionally, Roar, Dark Horse. Sebagai cowok FOMO, aku tuh gak punya ekspektasi apa-apa sama video klip ini. So, aku udah gak sabar banget untuk ngeliat comebacknya dari Katy Perry ini. Stay tune ya. Don't forget untuk like, subscribe, and comment supaya aku semakin semangat. Oke, ini scene pertamanya. Kelihatan Katy Perry tuh lagi cuci piring ya, kayak double American style. So, kayak American style kitchen banget. Oke. Dia lagi ngambil busa spons. Ah, cincinnya jatuh. Ngomong shit dong. Oh. So, enggak. Wait. Lagian siapa orang yang naruh cincin di situ gitu loh. Kalau kalian coba para ibu-ibu, para wanita-wanita di luar sana, kalau kalian lagi cuci piring, emang iya kalian taruh cincin kalian di situ? Ya itu kan cari mati ya, jatuh ya. Oke, dia ngorek-ngorek. Tunggu. Ini enak banget, Katy Perry banget. Na. There's no stone left unturned. It's not what you did, it's what you didn't. Dia terus mengkorek-korek, terus kayak piringnya jatuh. Terus tiba-tiba kayak spons buat masaknya, spatula buat masaknya itu kayak nyenggol mesin kitchennya gitu loh, jadi tangannya keputar langsung banget. Wih, lagunya enak banget. Dia lagi motong, menggergaji tangkai pohon. Jatuh dong, ada suara teriaknya dong. Oke, kayaknya ini kayak video, mungkin dia kayak mengalami satu hari yang begitu sial ya. Dan tadi di foto itu kayak sepatunya. Oke. Kita lihat baik-baik ya nih. Miniso, apakah ini sponsor Miniso? Nah, tali sepatunya itu kayak copot ya, dan ini kayaknya bakal ngalamin kesialan lagi gitu. No. Oke, ada mobil putus kabelnya. Oke, nice. Kesetrum lagi, mengalami beberapa kesialan lagi. Oke, ada kontraktor. Nah, terus nggak sengaja kayak kecelakaan kerja dan kena serpian kacanya ke badannya Katy Perry yang lagi makan loh. Ini kayak Final Destination banget gak sih? Tapi ini kayak Final Destination banget, tapi Katy Perry. Bro ya, aduh, naik mobilnya juga udah salah arah dong.
Oke, di depan tuh ada kayak mobil yang bawa batang-batang pohon dan mungkin ya ini kayak Final Destination tapi Katy Perry version gitu loh. Minumannya tumpah, kayak hari itu bener-bener kacau banget gitu di hidup dia. Nah, terus akhirnya karena mobilnya rusak, dia jalan gitu ngikutin di rel, dan terus ada kereta yang menabrak dia lagi. Mungkin ini maksud dari cewek yang udah mengalami begitu banyak terluka dan toksik dalam suatu hubungan, tapi dia tetap berjuang gitu, dia tetap nggak putus asa gitu. Kayak makna mungkin dari MV-nya tuh kayak gitu loh. Jadi meskipun dia udah terluka banyak, dia bakal tetap melakukan hal yang sama gitu untuk untuk pacarnya. Nah, dia ngomong kan, I will do it in over again. No, if I had to do it, jika aku harus melakukannya, aku akan melakukannya lagi. Aku pasti akan tetap melakukannya. I will still do it. Karena cinta yang karena hubungan yang kita jalani itu pantas kayak happy ending gitu loh. Do it and over again, let's do it and over again. Wow. Gila, Katy Perry is back. Katy Perry is back. Kalian dengar ya suara Katy Perry yang menggelegarnya itu loh. Na 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 na. Listen. Gila, it feel like I'm back to 2010. Kayak 2010, 2013. Kayak ini musik Katy Perry banget. Dan finally Katy Perry is back. Rock and roll pop star girl. Expectation. Dan dia ngalami kesialan lagi ya, kayak dia lompat dari kakinya yang kejepit di rel malah masuk ke lumpur hidup ya. Kita lihat kayaknya masih selamat sih. Apakah ini habis? No, masih selamat dan dia mungkin Oke. Masih punya duit untungnya dan beli rokok. Oke. Oh no. Tempat isi bensin kan? Dan dia ngerokok. Bagus banget. Aku suka banget sama MV ini. Ini kayak mengembalikan akhirnya Katy Perry di 2010 dan 2013. So buat kalian yang suka dengan lagu dari Katy Perry ini, please untuk like, comment, and subscribe my YouTube channel supaya aku semakin semangat lagi bikin video-video ke depannya. So aku udah gak sabar banget untuk ngedenger lagunya di Spotify dan ngeliat lirik lagunya itu apa sih. Hand to God, I promise I try. Di dalam tangan Tuhan, aku sudah berjanji dan aku sudah mencobanya. What you did is what you did, and you were there by your word. Ini tuh kayak dia ngomong loh, kayak di dalam kita tuh udah berjanji, kita tuh kayak udah resmi kayak berjanji di dalam Tuhan. Dan kita udah mencoba dan there's no stone left underneath. Kayak nggak ada satupun yang kita lewatin. Kayak semua hal kita tuh udah coba gitu loh. It's not what you did. Ini bukan apa yang kau lakukan. Kayak ini is what you didn't. Ini bukan tentang apa yang kamu lakukan, tapi apa yang tidak kamu lakukan gitu. Jadi ini kayak cewek yang ngeluh
dengan hubungannya yang sangat toxic. Terus you were there but you were not. Kayak kamu ada di sana tapi kamu nggak hadir gitu. Kayak mungkin kayak kita tuh lagi jalanin hubungan ini, tapi lu tuh kayak nggak hidup loh. Lu kayak nggak ada di hubungan ini gitu. God so used to letting me down, no use trying sunflowers. Kayak sekarang bukan waktunya untuk ngirim bunga gitu loh. Kayak lebih baik kita memperbaiki hubungan ini. Telling myself you will change. Kamu udah memberitahu kalau kamu bakal berubah, tapi enggak, you don't. When it's over a broken heart. Gila, lagunya enak banget. Kayak Band-Aids, kayak Plaster ini udah membungkus hati yang rusak ini. Kayak hati ini tuh udah di plaster gitu loh. Hati yang udah broken, hati yang udah patah, hati yang udah hancur ini udah di plaster. Aku tuh udah coba semua obat. Aku tuh udah turunin ekspektasi aku, lowered my expectation. Kayak semua hal udah aku benerin. Mungkin kayak orang-orang tuh di sekelilingnya kayak udah ngomong, dia tuh udah gak pantas banget buat lu, hubungan kalian tuh toxic, kalian udah harus akhirin. Tapi dia tuh kayak mengelak semua itu. Dia kayak enggak kok, ini kok masih bagus kok. Kayak dia masih membenarkan kalau hubungan ini tuh masih baik-baik aja. Bleeding out slow. Kayak bleeding out tuh kayak berdarah keluar. Darahnya tuh kayak udah keluar secara perlahan gitu. Bleeding out slow. Band-Aids over a broken heart. Oh, lagunya tuh kayak sedih banget. Over a broken heart. On the bright side, we had, dalam sisi yang positif, kita tuh punya waktu yang baik gitu. We had a good time. Sebenarnya tuh hubungan ini baik aja. Never fake our picture. Kita tuh nggak pernah fake. Kita tuh nggak pernah pura-pura. Kayak kita itu benar-benar saling mencintai. We were perfect, still we were not. Kayak kita tuh sebenarnya pasangan yang sempurna, sampai akhirnya itu udah gak sempurna lagi. Now we got to splinter. Got to use your letting me go. Got to use to you letting me down. Kayak aku tuh udah terbiasa kecewa, udah terbiasa mengalami kecewaan ini. Sekarang bukan waktunya untuk mengirim bunga. Tell myself you will change. Saat ini kayak kamu harus berubah, tapi kamu enggak gitu. Gila, ini Katy Perry is back. Ini tuh 2013-2010 nya Katy Perry banget. Kayak nostalgia banget gak sih dengan lagu kayak gini? Expectation make every justification. Bleeding out slow. Banners over a broken heart. Oh my baby, kayak ini tuh udah, it's not that complicated. Ini tuh tidak serumit itu. Aku bertanya, hari-hari itu kayak gimana sih? Kayak datar aja gitu hidup aku. Over broken heart. I really like this song. Lagu ini keren banget. Do it all over again. If I had to do it all over again, kayak kalau aku harus mencobanya lagi, I will still do it all over again. Aku nggak ragu gitu, kayak aku bakal mau lakuin itu lagi. The love that we made, kayak cinta yang udah kita buat hubungan ini itu pantas akhirnya gitu, kayak bakal happy ending gitu, kayak worth it in the end. Kayak dia tuh masih percaya bahwa hubungan ini tuh bakal happy ending meskipun ini enggak.
Kayak di MV-nya yang dia mengalami begitu banyak kesialan-kesialan. Lord, my expectation, every justification, beating up, beating slow, pain is over, broken heart. So, itu lagu dari Katy Perry yang judulnya Band-Aids, Plaster. Lagunya keren banget dan aku suka banget. Dan aku gak sabar semoga Katy Perry bisa ngeluarin album-album yang keren-keren lagi. Karena aku adalah cowok FOMO, cowok yang gak ngefans sama siapa-siapa, tapi cuma ngikutin tren. So, like, comment, and subscribe channel aku. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian bisa terus up to date saat aku upload kontenku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, FOMO people.